Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan semangat untuk kemudian mengatasi segala persoalan yang ada di negara ini. Tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah kemudian ke zaman yang paling ilmiah gitu. Sebelum masuk pada pembahasan ataupun topik yang mungkin akan saya bahas dengan Mas Marhen, barangkali saya perkenalkan dulu, saya Ilham bin Yasin dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, jadi saya di sini ditemani oleh Mas Marhen yang juga sebagai alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, tahun kelulusan itu tahun 1997. Yang secara tidak langsung menggambarkan bahwasanya Mas Marhen ini sebagai aktivis ataupun saksi langsung daripada reformasi tahun 1998. Sehingga persoalan-persoalan mengenai apa yang kemudian isu-isu politik hari ini mungkin akan lebih bagus ketika kita membahas bersama dengan Mas Marhen. Nah, di sini Mas, kita ngangkat temanya ataupun isu yang akan kita bahas adalah bahwasannya kemarin sempat muncul isu-isu untuk memperpanjang masa jabatan presiden selama 3 periode. Nah, karena memang berhubung ini adalah podistik atau podcast isu-isu politik yang kemudian dibawakan oleh anak-anak Himap, maka secara tidak langsung yang kemudian diamanahkan di sini ya kebanyakan daripada anak-anak ataupun alumni-alumni daripada UMN seperti itu, Mas. Nah, kita langsung masuk saja, Mas, kepada pembahasan pada malam hari ini. Nah, kira-kira, Mas, isu memperpanjang masa jabatan selama 3 periode oleh presiden, mohon maaf bukan oleh presiden kan, tapi ini kan berupa isu-isu saja, Mas. Kira-kira seperti apa pendapatnya, Mas Marhen? Ya, iya. Tapi jangan lupa bahwa sistem presidensial, sistem demokrasi itu tidak mengandaikan seorang presiden itu kemudian bisa mengatur segalanya. Dia dibatasi kekuasaannya oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar membatasi dengan 2 periode. Kemudian di pasal turunannya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu, itu juga begitu, Pak. Presiden dibatasi juga tentang syarat-syarat sebagai presiden. Sehingga kalau secara eksklusif atau secara implisit pemerintah perilakunya eksekutif dan tanda kutip itu menuju ke sana mungkin. Tapi kalau kita kemudian korelasikan dengan konfigurasi politik yang ada di parlemen, tentu juga tidak mungkin. Bayangkan, Pak, berapa kepentingan yang bertarung di parlemen untuk kemudian bisa mengiyakan suaranya eksekutif. Pasti tidak mudah. Kira-kira kemudian sehingga bahwa ada indikasi ke sana, iya. Tetapi untuk sampai ke sana, saya pikir hampir tidak mungkin. Ketika kekuatan atau konfigurasi politik yang ada di parlemen itu betul-betul menjadi sebuah entitas politik yang mampu benar-benar menjadi representasi dari rakyat. Kira-kira seperti itulah. Oke, Mas. Artinya begini, Mas, ketika kita membahas persoalan masa jabatan juga ini kan, artinya peluang-peluang untuk kemudian berkontestasi di 2024 itu kan terbuka secara luas. Tapi bagi saya pribadi, hari ini ada satu kebijakan yang kemudian ini secara halus juga sebagai perpanjangan masa jabatan presiden. Bisa saya katakan, yaitu presidential threshold. Artinya kan ini jadi satu kebijakan pengambilan nomor start untuk kemudian berkontestasi di 2024. Yang secara tidak langsung juga bagaimana membatasi partai-partai kecil untuk ikut dalam kontestasi di tahun 2024. Nah, ini pendapat Mas Marhen gimana, Mas? Artinya kalau saya pribadi ya tidak salah dong saya mengatakan bahwa presidential threshold itu adalah satu kebijakan yang kemudian secara halus, secara tertutup ya juga memperpanjang masa jabatan, akan tetapi tidak secara individual, secara kelompok bisa dikatakan begitu. Ya,
setiap asumsi politik tentu menjadi sah. Oke. Tapi mari kemudian kita detail satu persatu. Sebagai sebuah entitas politik, tadi saya sudah bilang, menurut bukunya Miriam Budiarjo, tatkala kemudian sudah merebut, mengelola, dia pasti punya yang namanya niatan untuk mempertahankan. Nah, persoalannya adalah sekarang tadi kawan moderator bicara soal presidential threshold, artinya batasan itu terkait dengan batasan-batasan partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres. Nah, boleh dong saya secara subjektif juga. Ya. Artinya dalam kapasitas saya sebagai dulu pernah menjadi anggota organisasi Estra, yang keimanan politik saya mengatakan bahwa demokrasi yang di Indonesia ini seyogianya, sepantasnya, dan seharusnya itu bukan demokrasi yang liberal. Demokrasi yang kemudian itu hanya dimaknai dalam konteks berdirinya partai-partai politik. Tidak seperti itu. Dalam keimanan politik yang saya yakini ketika saya dulu waktu menjadi organisasi Estra itu, bahwa demokrasi yang cenderung hanya melihat tumbuhnya partai politik itu hanya menciptakan demokrasi politik. Das itu tidak mungkin menciptakan demokrasi ekonomi. Sehingga karena itu memang konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini dengan adanya multipartai itu memang ada kekuatan, ada kemudian semangat dari banyak politisi itu untuk membatasi jumlah partai politik. Nah, tetapi untuk membatasi jumlah partai politik ini kalau kemudian ini dijadikan sebagai keputusan tanpa mekanisme demokrasi yang ada di parlemen, kan namanya juga otoriter. Kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau itu diputuskan bersama-sama, apakah kemudian itu dianggap otoriter? Mereka yang menjadi representasi rakyat, kira-kira kayak gitulah. Artinya memang berarti keputusan-keputusan mengenai kontestasi politik yang itu menghasilkan presidential threshold itu kan juga lahir daripada parlemen, sehingga tabuh lagi ketika kita bahas di ruang-ruang publik ya Mas. Nah, kalau tadi Mas, mungkin Mas Marhen sudah mengemukakan beberapa analisis secara objektif mengenai kebijakan ataupun tudingan daripada Pak Amin Rais terhadap MPR yang kemudian akan menjadikan masa jabatan presiden sebagai menjadi 3 periode, itu kan berdasarkan analisis. Tapi kalau bisa saya minta subjektifnya Mas Marhen terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini, karena memang setahu saya Mas, dari hasil riset saya bahwasanya juga ada beberapa negara-negara yang kemudian mengimani adanya masa jabatan selama 3 periode. Itu pernah terjadi di Vietnam, kemudian juga di Iran. Nah, kira-kira subjektivitas Mas Marhen seperti apa? Ya, mari kemudian kita kembali pada konstruksi berpikir kenapa kok dulu ada perubahan seperti itu. Nah, soal angka ini kan kemudian kan 2 dan 3, ini kan persoalan yang kemudian tidak bisa kita lihat sebagai sebuah persoalan sederhana kuantitas, Pak. Artinya begini, konstruksi berpikir kenapa kok 2 periode. Paling tidak kita mulai dengan yang namanya pola pembangunan semesta berencana ketika zamannya Orde Lama. Dia memilih pola pembangunan semesta berencana itu dengan tahapan 5 tahunan. Kenapa kok kemudian ini 2 periode? Karena asumsinya ketika 2 periode ini siapapun dia, presidennya, paling tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas politik dan janji-janji politiknya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 periode, maka itu sudah bagian dari untuk arogansi kekuasaan dan untuk menikmati kekuasaan itu untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga kemudian kalau secara subjektif, maka saya ya tetap tidak sepakat. Selain ini kemudian menjadi pintu masuknya otoritarianisme, ini juga kemudian ada sebuah pendidikan politik yang tidak baik bagi rakyat. Karena bahwa selama ini
isu-isu yang berkembang, yang cenderung menyesatkan itu menemukan rasionalisasinya, kalau itu benar-benar terjadi. Padahal dari sisi objektif, sisi sosiologis, politis, juridis, hampir pasti 99% tidak mungkin. Yang 1% kepunyaan Tuhan. Oh, iya, Kira-kira gitu lah. Iya, iya, Mas. Nah, kalau saya lihat dari penjelasan Mas Maren bahwasanya memang pembatasan ini juga secara tidak langsung menutup kemungkinan sering terjadinya peluang untuk adanya kudeta, begitu Mas. Karena memang sejarah Indonesia membuktikan ketika masa jabatan itu tidak dibatasi, dua periode masa jabatan presiden itu sering terjadi kudeta. Itu kalau sejarah yang saya amini ya Mas ya. Nah, tapi kemudian bagaimana ketika kita rubah gaya pikir masa jabatan 3 presiden menjadi tiga periode menjadi 1 periode seperti itu. Karena menurut saya hari ini di masa jabatan 2 periode bisa jadi juga Mas, periode kedua itu hanyalah arogansi kekuasaan. Bisa jadi. Nah, kalau kita berkaca juga di 1 periode ada juga kemudian negara-negara yang mengamini masa jabatan presiden 1 periode saja. Nah, kalau menurut Mas Maren gimana Mas? Nah, itulah kenapa kemudian awal-awal munculnya isu perubahan atau amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 45 ini sebetulnya konstruksi berpikirnya adalah dibutuhkannya garis-garis besar haluan negara. Itu konstruksinya. Kenapa kemudian harus ada usulan amandemen terbatas ini? Karena faktanya paling tidak bisa kita ambil contoh dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Proses di tingkatan daerah. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti kurikulum. Sehingga kemudian tidak ada kesinambungan. Baik proses pembangunannya maupun stabilitas politiknya. Pembangunan membutuhkan stabilitas, iya. Meskipun stabilitas ini kemudian tidak bisa dimaknai sebagai sebuah mengamankan segala bentuk kebijakan dari nuansa-nuansa kritik publik. Sehingga oleh karena itu, memang konstruksi berpikirnya terkait dengan 2 periode dan munculnya usulan untuk ada perubahan atau amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 ini memang adalah keresahan dari masyarakat, bahkan sampai ada yang ekstrem kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Kan tentu kawan-kawan dengar kan? Iya. Siapa Pak Tiasno Sudarto itu, mantan Panglima TNI, yang kemudian menggulirkan isu tersebut. Sehingga kemudian isu dan aspirasi ini ditangkap oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oh, ternyata salah satu persoalannya kenapa kok seperti itu? Karena bangsa ini tidak memiliki haluan negara. Ibarat kita berlayar, itu tidak ada Pak kompasnya. Ya, tergantung nakodanya, sama kanan-kanan, sama kiri-kiri. Ya karena nggak ada karang Pak. Nah kemudian itu kemudian dilengkapkan dengan munculnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itulah kemudian menjadi nyambung. Karena bicara tentang konstruksi hukum ya, menurut Hans Kelsen, hukum itu kan piramid gini Pak. Semakin ke atas itu semakin sedikit. Nah,